Saya Ilham Saputra SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertugas di SMA Negeri 3 Aceh Barat Daya. Adapun rekan guru saya yang pertama Bapak Pengajar Syah SPD, yang mana pada kesempatan ini kami akan melakukan pra-observasi yang berhubungan dengan supervisi akademik. Baik, dengan itu kami mulai ya. Assalamualaikum Pak Pengajar Syah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Pengajar Syah. Apa nih tujuan Pak Pengajar Syah kita melakukan percakapan wawancara ini? Untuk mengecek sejauh mana tingkat pemahaman saya dalam menerapkan pembelajaran sebelumnya. Oh, artinya Pak Pengajar Syah ingin melakukan supervisi akademik dengan saya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Baik, kalau memang seperti itu Pak Pengajar Syah, yang sudah pasti di sini kita berbicara tentang pelajaran apa ya Pak Pengajar Syah? Guru apa yang sekarang ini? Yang saya sebagai guru matematika. Guru matematika. Baik. Baik, kalau begitu Pak Pengajar Syah sebelumnya apakah sudah di supervisi akademik atau bagaimana? Sudah pernah dulu, sudah lama sekali. Ya. Mungkin inilah baru selanjutnya. Ya. Baik, kalau memang begitu tadi Pak Pengajar Syah ingin melakukan super akademik di bidang pembelajaran matematika ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Pengajar Syah capai nanti? Ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat memahami komponen-komponen vektor. Ya. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menghitung panjang vektor. Baik, berarti intinya Pak Pengajar Syah ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke. Kira-kira maksud dan tujuan yang kita akan supervisi nanti akademik itu yang perlu Pak Hadir kembangkan dalam aspek di mana aja? Di aspek yang pertama adalah dari model-model pembelajarannya, kemudian dari segi penerapannya, kemudian selanjutnya dari segi penerapan KSI-nya. KSI ya, kompetensi sosial emosional nasional. Itu dalam melakukannya berupa apa ya? Gambarannya bagaimana melakukan KSI yang akan diterapkan? Oke. Yang saya rencanakan nanti itu saya akan membuat kelompok-kelompok anak-anak, sehingga di situ terdapatlah anak-anak menemukan. Di situ saya buat seperti ada sebuah RKS. Ini rencananya kan, rencananya ada sebuah RKS itu tentang bagaimana cara berburu harta karun. Jadi di situ anak-anak ada actionnya, ada penerapan actionnya atau nanti sebelum itu saya menyuruh anak-anak berdoa terlebih dahulu. Kemudian ada saya berikan adres itu dan mereka nanti terserah apakah mereka mencoba dengan cara praktek ataupun dengan cara dia cukup membaca saja bisa seperti itu. Jadi terserah bagaimana cara anak belajar. Berarti bisa kita bilang mengarah kepada diferensiasi ya. Diferensiasi ya. Berarti yang tadi Pak Haji sampaikan itu sudah ke strategi ya. Kira-kira itu strategi itu Pak Haji buat sendiri atau ada ambil dari luar atau bagaimana Pak? Sebelumnya saya sudah pernah mencoba model pembelajaran ini pada saat saya kuliah. Oh, waktu di kuliah ya. Namun pada saat kuliah tersebut hasilnya luar biasa saya pikir. Jadi nggak ada salah yang kita praktekkan. Nah, saya coba kembali seperti itu. Bagus sekali Pak Muhammad. Kira-kira kapan Pak Muhammad Syah ini supervisi akademik? Besok bisa. Besok bisa hari ini Jumat. Oh, gitu ya. Kira-kira yang idealnya yang supervisi akademik menurut Pak Haji itu yang bagaimana? Kalau menurut saya supervisi yang idealnya itu saya bisa dinilai dari seluruhnya. Maksudnya dari segi model pelajaran saya
berkreatif dalam menerima apa setelah dia menerima ilmu yang saya berikan. Intinya bisa dibilang strategi ini sebelumnya Pak Muhammad Syah melakukan seperti apa Supervisi Akademik ini, yang Pak Haji gambarkan itu gimana Supervisi Akademik sebelumnya? Yang sebelumnya, yang sebelumnya yang saya tahu Supervisi Akademik itu hanya menilai bagaimana saya berkomunikasi di kelas saja. Tidak dalam konteks seperti yang saya sampaikan itu. Baik. Berarti besok hari Jumat itu jam berapa Pak Magisya? Itu jam 10. Jam 10 ya. Karena betul ada jadwal ya. Ada jadwal. Di kelas berapa nih? Di kelas 10 IPA 1. 10 IPA 1. Oke. Baik, kalau begitu kita lihat besok di hari Jumat ya Pak Magisya. Iya. Mungkin terima kasih dulu untuk wawancaranya yang di Pradi. Mungkin besok bisa kita lihat langsung diobservasi di kelas bagaimana cara Pak Muhammad Syah melakukan rencana yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa esok hari hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jabrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak. Berdoa dimulai. Absen dulu ya. Siapa yang hadir? Safira. Safira. Sakit. Siapa lagi? Randi. Mana? Ilya. Siapa lagi? Muhammad Reza. Apa? Siapa lagi? Rafki. Oke, baiklah. Kali ini kita lanjutkan materi tentang vektor tersebut. Kita pahami sekilas mengenai vektor tersebut. Nah, kalau mau sebelum kita mulai ini, Bapak mau kalian membuat Bapak mau mengecek tingkat kefokusan kalian. Sebelum kita membentuk kelompoknya, Bapak mau mengecek tingkat fokusnya kalian. Nah, jadi semuanya berdiri. Agak ke sebelah meja, jangan di mejanya. Nah, boleh terserah. Oke. Cara bermainnya seperti ini. Jadi kalian ikuti apa yang saya ucapkan. Jadi kalian pegang apa yang saya ucapkan. Jangan yang kalian pegang apa yang saya pegang. Misalkan saya bilang kepala, saya bilang kamu pegangnya kepala. Jangan pegang benda. Oke? Nah, jadi jangan ikuti apa yang saya sekali lagi coba sampaikan. Jangan ikuti apa yang saya pegang, tapi ikuti apa yang saya
ucapkan. Fokus. Sebelum kita mulai, tepuk tangan dulu. Oke, siap? Siap. Kepala. Dua-dua ya tangannya. Pundak. Lutut. Pundak. Kepala. Satu orang, dua orang ya. Oke, sekali lagi, fokusnya lagi. Oke ya. Ingat, sekali lagi apa sampaikan, ikuti apa yang saya ucap. Jangan ikuti apa yang saya pegang. Oke, fokus. Fokus ya. Semuanya lihat ke Bapak. Jangan lihat ke mana-mana, lihat ke Bapak semuanya. Fokus ya. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, hidung, telinga, mulut. Bagus. Ada yang tinggal. Oke, itu aja. Silakan duduk kembali. Oke ya. Itu namanya melatih fokus ya. Jika fokus kalian akan selalu menjadi lebih fokus pada saat pembelajaran yang mulai. Nah, Bapak mau sebelum kita mulai ini ya, Bapak mau membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Jadi tahapan untuk kelompoknya sesuai dengan nomor. Jadi dimulai dari misalkan nanti ucapkan nomor 1, 2, 3, 4, ulang lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan dia diakhiri. Maka yang kelompok 1 duduk di kelompok 1, kelompok 2 di kelompok 2, kelompok 1 nanti duduk di sebelah kanan, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Paham? Oke, dimulai dari Mizan, dimulai dari nomor. Oke? Oke, sudah? Sudah. Bagikan dulu bahan belajarnya, nanti bisa dilihat dan dibaca dulu, dipelajari. Ini bahan-bahan tentang Excel. Kemudian, ini ada namanya lembar kerja atau LKS. Ya, ada LKS-nya. LKS ini nanti Bapak arahkan terlebih dahulu penggunaan ataupun cara mengisi LKS-nya. Coba diperhatikan. Nah, nanti baru kita mulai diskusi kelompoknya, nanti akan kasih waktu untuk membuat soalnya. Jadi sekarang kerjakan dulu yang namanya LKS-nya. Sekarang Bapak kasih waktu untuk kalian melihat dulu ataupun membaca dulu bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Dan bagaimana? Kira-kira sudah cukup? Ya. Nah, di situ ada Bapak kasih kalian ada 2 LKPD. Cuman perhatikan yang LKPD yang kedua, ya, LKPD. Jadi kalian sudah membaca tentang bagaimana seorang bajak laut. Pernah nonton tentang Pirates of the Caribbean ya? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Nah, ini tentang bajak laut. Bajak laut menemukan harta karun. Nah, di LKPD yang kedua itu ada kita di situ kita diajak untuk berburu harta karun. Silahkan nanti dicoret di situ saja juga tidak apa-apa. Jadi berburu harta karunnya bagaimana? Perhatikan langkah-langkahnya. Kemudian di atas juga ada yang namanya arah, ya. Bisa kalian lihat di situ arahnya. Ada utara, ada selatan, ya kan? Nah, bisa kalian lihat sendiri. Jadi, tolong kalian buat nanti titik-titiknya itu. Di mana dan letak akhirnya itu di mana sehingga dikatakan di situ berapakah jarak antara titik awal dan titik akhir koordinat harta karun. Sesuai dengan langkah-langkahnya.
dulu. Udah, adem dulu. Yang lain dulu. Sabar ya. Udah? Bisa dipresentasikan? Coba dipresentasikan depan. Salah satu dulu. Singkat dari 30 menit. Coba digambar saja. Baca aja takarannya dibaca. Nah, Tandai titik nol, Ah. koma nol sebagai titik awal perjalanan. Ah. 2. Berjalanlah ke arah timur sejauh 3 Ah. angka. langkah Hmm. dan ke arah utara sejauh 4 langkah. Nah, itu dia. Nah, Sejauh 4. selanjutnya. Selanjutnya berjalanlah ke arah barat sejauh Ya. berjalan ke arah selatan sejauh 7 langkah Nah, ya dapat ya. Oke ya. dan ke arah barat sejauh 2 langkah. Ya. Berjalanlah ke arah barat sejauh 4 langkah. Nah, itu dia. Sejauh 4 langkah dan ke arah utara sejauh 2 langkah. Nah, itulah di situ harta karun kita. Nah, selanjutnya apa kira-kira di situ? Pada koordinat berapakah harta karun tersebut? Nah, itu aja. Apa min 3? 3,1. Nah, itu koordinatnya. Selanjutnya, Tentukan komponen vektor dari satu titik ke titik yang lain. nah, silakan kalian vektornya. Vektor A sama dengan 3 min 4. Nah, Komponen vektor B min 2 1. nah, Vektor C min 3 1 nah, selanjutnya. Berapakah jarak antara titik awal ke titik akhir? Nah, coba yang lain jawab. Yang punya. Nah, itu dia. Coba. Nah, kenapa min 3 dan min 1? Karena dihitung dari titik akhir. Nah, dengan titik A di awal. Itu jaraknya, koordinatnya kan. Dapatlah vektor A menuju B-nya. Selanjutnya apa lagi? Mencari panjangnya kan? Nah, panjangnya itu menggunakan rumus akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, ya kan? Nah, kita masukkan nilai x dan y nya, selanjutnya dihitung akarnya. Ada akar dasar belum? Tidak ada, bisa dibulatkan kan? Nah, itulah namanya panjang. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dulu lagi karena memang untuk hari Jumat ini kita singkat kali waktu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan mengenai ini tadi. Ini nanti disimpan saja. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan diskusikan kembali. Oke, untuk materi kita selanjutnya, ya, untuk mengingat kembali materi kita selanjutnya nanti masih melanjutkan materi yang sudah kita pelajari ini, sehingga kita bisa mendapatkan nanti bagaimana atau apa manfaat dari kita belajar tentang vektor itu, ya, biar kita paham dan kita ingat kembali Dari siswa tentang hari ini. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hari ini? Apa kira-kira yang sudah kalian dapatkan tentang hari ini? Beri penjelasannya, siapa yang mau? Oke, siapa? Apa saja yang bisa kalian ambil dari hari ini? Ilmunya kira-kira? Coba jelaskan sesuai dengan bahasa kalian. Ya, lalu selanjutnya ada lagi? Dapat mengetahui cara vektor. Ya, terus selanjutnya? Ya, gimana? Bagaimana? Ya, sehingga kalian bisa dapat harta karun ya. Nah, jadi tidak apa. Jadi salah satunya seperti itulah cara kerjanya. Jadi sehingga sambil kita bermain, sambil kita mencari belajar, kita dapat ilmu yang lebih, sehingga kita dapat memahami tentang vektor itu lebih baik lagi. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur karya Allah Subhanahu wa taala yang
pada hari ini, pagi ini yang cerah ini, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya ingin melakukan tahapan pasca observasi yang mana dalam melakukan aksi nyata berhubungan dengan coaching. Sebaiknya perkenalkan diri dulu dari kami. Saya Ilham Saputra SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya, yang kebetulan bertugas di SMA Negeri 3 Aceh Barat Daya. Adapun rekan guru saya yang saya lakukan tahapan observasi atau coaching yang bernama Bapak Muhajir Syah SPD, yang mana beliau selaku guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 3 Aceh Barat Daya. Dan yang terhormat, kehadiran pada pagi ini Bapak pengajar praktik saya, yang mana beliau bernama Bapak Muhammad Saudin MD, yang sekarang beliau bertugas di SLB SMA Aceh Barat Daya, yang mana juga beliau akan menjadi sebagai pengamat pada proses coaching. Baik, untuk itu kami akan mulai proses coaching ini. Oke, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum Pak Muhajir Syah. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Jadi pagi ini Pak Muhajir Syah, tujuannya kita melakukan wawancara ini atau proses coaching ini apa yang membuat Pak Muhajir Syah disampaikan? Yang saya sampaikan adalah bahwasanya tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman saya dalam penerapan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga nanti ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Bagus sekali tujuannya ya. Baik, tadi mengenai tujuan Pak Muhajir Syah ingin mengembangkan atau meningkatkan proses pembelajaran Pak Muhajir Syah di kelas khususnya. Nah, dari itu semua mungkin kita yang kemarin sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas, yang menurut Pak Hajir sendiri apa saja yang sudah Pak Hajir lakukan di kelas sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelum melaksanakan proses pembelajaran itu. Jadi apa mungkin yang sudah Pak Hajir dapatkan kemarin pada saat proses itu dari yang sudah Pak Hajir sampaikan sebelumnya, yaitu di observasi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini hasil dari sebelum saya melakukan pembelajaran kemarin, kan? Pada saat saya melaksanakan pembelajaran kemarin, ternyata dengan menggunakan atau menerapkan KSI tersebut, alhamdulillah antusias anak-anak dan semangat anak-anak dalam proses belajar mengajar sangat lebih baik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya saya hanya dalam bentuk ceramah saja yang bisa saya kembangkan. Nah, dikarenakan tingkat kemauan anak-anak, ternyata yang saya nilai sendiri adalah tingkat kemauan anak-anak bahwasanya sangat rendah. Makanya saya membuat metode ceramah saja. Tapi setelah saya laksanakan penerapan KSI-nya, alhamdulillah ternyata berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Seperti itu. Ternyata hasilnya adalah anak-anak menjadi lebih antusias, menjadi lebih baik dalam proses belajar mengajarnya. Baik, bagus sekali. Berarti yang mana tanpa kita duga-duga, yang sebelumnya peserta didik mungkin kurang aktif, sekarang sudah aktif. Baik, berarti dalam pemahaman Pak Muhajir Syah,
yang menurut Pak Muhadjir Syah itu pembelajaran yang ideal itu bagaimana? Baiklah, jadi kalau menurut saya yang idealnya itu adalah pembelajaran yang berfokus kepada siswa, bukan pembelajaran yang berfokus kepada guru. Berarti intinya hal yang ideal bagi Pak Muhadjir Syah itu siswa itu aktif lah. Iya. Dalam proses, artinya ada umpan balik atau timbal balik dalam melakukan proses pembelajaran. Iya. Jadi sebelumnya Pak Muhadjir Syah dalam menanggulangi siswa atau peserta didik tadi yang mungkin tidur, yang ngobrol, yang apa, bagaimana? Dan sebelum Pak Hajir melakukan yang ini dan sebelumnya itu apa yang Pak Hajir lakukan kalau untuk melihat peserta didik yang tidur, apa yang Terkadang ya kita namanya ini kadang-kadang maaf saya bilang bahwasanya kadang-kadang emosi juga yang kita keluarkan ya, sehingga kadang-kadang nanti kita menyuruh atau memanggil dia sendiri atau menyuruh dia untuk maju ke depan sehingga dia tidak lagi tertidur di mejanya sendiri. Tapi kalau misalkan kita buat kelompok, ternyata waktu saat saya lakukan dengan cara berkelompok, mereka tidak ada lagi yang tidur, tidak ada ini, semuanya antusias gitu. Dan semuanya merasa asik dalam belajarnya. Oke, baik, Mbak Tumi. Kalau boleh tahu Pak Haji, yang kemarin yang Pak Muhadjir Syah lakukan yang berhubungan dengan penerapan KSI atau kompetensi sosial emosional itu, yang coba Pak Muhadjir Syah ceritakan di dalam apa saja? Dalam penerapannya kemarin, memang tidak semua atau tidak menyeluruh ada di dalam itu. Yang saya pahami kemarin sebelum ada bimbingan dari Pak Ilham, bahwasanya ada tidak seluruhnya yang memang terpenuhi, tapi ada beberapa terpenuhi. Salah satunya yaitu diferensiasinya dan bentuk konten. Nah, konten yang saya berikan sebuah lembar kerja siswa. Di sini di lembar kerja siswa ini anak-anak diajak seperti bermain, karena kebetulan saya materinya tentang vektor. Di sini saya ajak bermain seolah-olah anak-anak untuk menemukan sebuah harta karun, sehingga mereka paham dan antusias dalam hal seperti itu. Dia terus menemukan sesuai dengan langkah-langkah harta karun itu. Seperti misalkan kita dimulai dari titik ini seperti itu, dimulai dari titik 0,0, selanjutnya langkah sejauh berapa langkah ke utara, kemudian ke barat dan selanjutnya sampai dengan titik di mana koordinat mana yang bahwasanya harta karun yang letakkan tadi. Seperti sebuah permainan tapi dalam posisi belajar. Ya. Nah, yang menurut Pak Hajir kemarin, materi apa yang Pak Hajir bawa sehingga bisa Pak Hajir buat sebuah konten yang berdiferensiasi dengan gaya belajarnya peserta didik yang ada sehingga dia antusias. Materi apa yang Pak Hajir bawa dan bagaimana Pak Hajir menghubungkan itu ke dalam sebuah permainan? Ya. Oke. Jadi materi yang saya buat itu adalah menemukan komponen-komponen vektor namanya. Yang pertama menemukan komponen-komponen vektor dan menemukan panjang vektornya. Nah, jadi nanti di akhir pada saat mereka menemukan harta karun yang saya buat tadi istilahnya, jadi setelah dia temukan maka saya bertanya di bawah itu bahwa saya berapa panjang dari titik awal hingga titik awal ke titik akhirnya, berapa jaraknya. Nah, itu sudah menghitung panjang vektornya seperti itu. Jadi mungkin saya ingin juga dari Pak Muhadjir Syah. Otomatis Pak Muhadjir Syah ini punya rencana yang bisa dibilang punya persiapan lah dalam hal ini. Coba Pak Muhadjir Syah siapkan dari yang Pak Muhadjir Syah sedikit tadinya belum pernah menerapkan tentang ini sehingga Pak Muhadjir Syah menerapkan yang hal ini. Mungkin rencana Pak Muhadjir Syah itu
makanya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwasanya karena mindset salah saya juga istilahnya kan, mindset saya ini tadi bahwasanya anak-anak tidak ada kemajuan atau bagaimana, itu bukan dikarenakan siswanya, bukan dikarenakan sayanya. Makanya atas bimbingan juga dari Pak Ilham sebelum Pak Ilham, bahwasanya penerapannya itu saya lakukan, dan alhamdulillah untuk rencananya dari mulai sekarang istilahnya sampai ke depannya, saya mungkin bisa menerapkan pembelajaran seperti ini nanti untuk kedepannya dalam konteks dalam pelajaran pendidikan. Nah, jadi saya akan terus belajar dan terus menggali apa sebenarnya yang bisa kita kaitkan, bukan hanya pada materi vektor ini saja, di materi yang lain apa yang bisa saya inginkan. Saya akan terus mencoba pelajari, sehingga nanti pada saat saya menerapkannya kepada anak-anak menjadi lebih baik dan lebih antusias dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang yang mungkin harus saya ambil feedback atau apa yang sudah Pak Muazzez capai dari yang kita sebelumnya berbicara tentang persiapan, kemudian kita observasi, dan apa yang sudah Pak Muazzez capai dari proses tadi. Jadi apa yang saya capai tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya saya sudah mulai memfokuskan pembelajaran itu ke siswa, bukan memfokuskan kepada saya sendiri sebagai guru. Jadi capaian itu setelah saya laksanakan, ternyata saya dapatkan luar biasa. Ya, ternyata yang bekerja bukan cuma 2-3 orang siswa saja di kelas, malahan yang bekerja itu seluruh siswa yang ada di kelas. Apa yang rencana Pak Muazzez yang ingin ditingkatkan? Yang kemarin menurut Pak Aziz sudah mulai Pak Muazzez menerapkan. Untuk kedepannya apa yang mau Pak Muazzez capai? Mungkin kepala, coba mungkin Pak Muazzez ada sedikit cita-cita lah dari proses-proses itu, kan dia bertahap. Apa yang Pak Muazzez untuk kedepan? Jadi yang ingin saya capai sebenarnya seperti yang ingin saya saya selalu meniatkan dari diri saya adalah saya bisa ciptakan siswa tersebut bukan hanya seperti siswa-siswa yang biasa-biasa saja. Istilahnya adalah, maksudnya adalah siswa yang biasa saja itu hanya menerima dari guru, terus dia ambil cukup sebatas itu saja, tidak setelah saya berikan kemudian dia kembangkan menjadi dia lebih kreatif dan lebih mandiri dalam untuk pelaksanaan pembelajarannya dia sendiri, sehingga pada saat dia nanti di akhir istilahnya setelah dia tamat dari sekolah ataupun bagaimana, dia bisa mengembangkan apa yang dia dapatkan pada saat yang sudah saya sampaikan kepada dia. Contohnya mungkin apa yang bisa kalau kemarin Pak bisa membuat sebuah konten cerita baca laut. Ini mungkin kedepannya apa yang mungkin Pak bisa siapkan untuk supaya peserta didik itu lebih aktif lagi, lebih antusias lagi. Oke. Ingin saya sampaikan mungkin kemarin ada beberapa kendala saya dari segi manajemen waktunya yang agak bermasalah istilahnya. Jadi karena memang manajemen waktu saya belum maksimal, sehingga penerapan pembelajaran yang saya lakukan kemarin belum juga terlalu maksimal seperti itu. Dikarenakan manajemen waktunya. Jadi saya ingin mempelajari memahami dan meningkatkan kembali manajemen waktunya. Kemudian pembelajarannya itu saya akan mengembangkan beberapa metode atau model pembelajaran yang berbasis ke siswa, istilahnya siswa lebih aktif. Itu juga
lebih aktif dalam proses pembelajarannya, bukan cuma dalam sebatas ceramah saja. Nah, kemudian kemarin yang saya ingin laksanakan adalah pembelajaran dalam mode pembelajaran listening team. Ya, listening team yang saya ingin buat kemarin. Tapi dikarenakan manajemen waktu saya tidak bagus ataupun saya kurang bagus kemarin, sehingga tidak tercapai listening team tersebut. Jadi kalau misalkan mungkin saya bisa manajemen waktunya lebih bagus, sehingga pada saat saya melaksanakan pembelajarannya ataupun modal pembelajarannya itu bisa terpenuhi, menjadi lebih bagusnya lagi. Kira-kira kapan Pak Muhadjir Syah ingin apa yang kendala-kendala tadi atau yang aspek-aspek tadi yang Pak Muhadjir Syah tindakan? Kira-kira kapan? Mulai dari sekarang sudah saya tekadkan sampai ke depannya. Ke depannya itu berapa lama? Untuk saya melihat ketercapaiannya saat itu, saya rasa bisa dalam waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan saya bisa melihat hasil bahwasanya perbedaan dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kira-kira siapa yang bisa Pak Muhadjir Syah untuk mengingatkan atau memotivasi Pak Muhadjir Syah dalam hal Pak Muhadjir Syah mencapai aspek-aspek tadi? Kita ada sosok seseorang yang bisa Pak Muhadjir Syah menjadi sebuah hal yang termotivasi atau sebuah hal orang yang mengingatkan atau seorang yang memang menjadi tolak ukur Pak Muhadjir Syah untuk mencapai aspek tadi. Beberapa yang mungkin bisa saya ajak ini, salah satunya adalah guru biologi dan guru kesenian. Bisa saya ajak untuk bekerja sama dalam peningkatan metode ataupun mode-mode pembelajaran itu Kolaborasi. Iya, berkolaborasi. Bagus sekali Pak Muhadjir Syah atas rencana-rencana dan tindakan apa. Baik, jadi setelah sekian berapa lama tadi kita bicara, bagaimana perasaan Pak Muhadjir Syah rasakan dari awal kita melakukan observasi dan pasca sampai akhirnya? Bagaimana perasaan Pak Muhadjir Syah? Kalau ditanya perasaan, makanya seperti yang ingin saya selalu katakan, saya merasa setelah saya lakukan itu, saya merasa waduh, ini saya harus buat lebih lagi dari sini. Saya belum puas atas apa yang saya buat kemarin. Setelah saya lakukan observasi kemarin, saya belum puas. Jadi saya merasa masih banyak yang ingin saya kembangkan kembali, karena saya rasa saya mampu untuk melakukan itu. Tapi dulu saya merasa buat apa, yang seperti itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi sekarang setelah saya melaksanakan tersebut, pembelajaran seperti yang Bapak Ilham sudah menjelaskan kepada saya, alhamdulillah saya merasa tertantang ingin terus mengembangkan dan terus meningkatkan potensi yang ada pada diri saya. Ini mungkin sudah masuk ke akhir sesi kita Pak Muhadjir Syah. Jadi yang sudah saya tangkap dari Pak Muhadjir Syah, dari apa yang sudah selama ini saya proses sebagai ikrar, propos sudah dituntaskan, mungkin yang mau Pak Muhadjir Syah sampaikan lagi, apa hal mungkin yang bisa menjadi sebuah pengembangan diri untuk Pak Muhadjir Syah, atau kalau tidak ada ya masalah juga. Kalau untuk mengembangkan diri ya, setelah saya mencoba menggali, kemudian juga bertanya, juga dengan Pak Ilham pada dasarnya, alhamdulillah ternyata banyak yang bisa saya kembangkan. Apakah bahan ajarnya, kemudian modul ajarnya, saya bisa kembangkan beberapa yang saya rasa anak-anak ataupun siswa yang ada di SMA Negeri ini mampu untuk melaksanakannya dan mampu untuk menyerap apa yang saya berikan. Intinya selama kita tidak berbuat, maka kita tidak akan tahu mana
dan